Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta panjang umur dan sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan kudrah iradahnya serta inayahnya, kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu kita semua barusan telah melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat kita semua Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman. Tiada lagi ada Nabi, tidak ada lagi ada Nabi sesudah beliau. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal namanya sebelum beliau lahir. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kita semua mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin." Salat itu adalah tiangnya agama. Dan barang siapa yang mengerjakan salat, yang mendirikan salat, maka ia sama dengan mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang menghancurkan agamanya, maka ia sama saja dengan menghancurkan agama kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa kumpul di masjid ini, di masjid yang sangat megah ini. Kita telah melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, dan alhamdulillah kita juga bisa bermusafahah, bermuajahah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga masjid ini menjadi saksi nanti di yaumil akhirat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan salat berjamaah. Yang pertama, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita semua istiqomah menjalankan ibadah salat kita dengan secara khusyuk dan berjamaah, karena pahala yang sangat luar biasa Allah janjikan untuk kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berarti ayat ini otomatis untuk memerintahkan kita, yaitu untuk melaksanakan salat, ibadah salat dengan secara berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini warka'u ma'ar raki'in, berarti rukulah, kita ruku bersama orang-orang yang ruku, otomatis yaitu salat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, keistimewaan salat berjamaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari godaan setan, dari ancaman setan yang selalu menggoda kita semua. Setan ini bagaikan serigala yang selalu memangsa. Misalkan memangsa domba, pasti memangsa dombanya, yaitu dombanya yang lagi sendirian, Pak. Begitu pula kalau serigala memangsa hewan binatang yang berkelompok yang banyak jumlahnya, mungkin dia juga takut. Nah, salat berjamaah juga, yaitu pahalanya lebih besar dibanding dengan salat sendiri. As-salatu jama'ati taftulu ala salatil fajri bisab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama dibanding dengan salat sendiri dengan 20 derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua, bahwa salat berjamaah itu Allah menjanjikan Allah akan menjaga diri kita dari godaan setan. Kalau kita berjamaah, Bu, Pak, setan juga takut kepada kita, ya. Takut. Tadi juga serigala takut kalau mangsanya banyak, maka dia mencari mangsa itu yang sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kita salat berjamaah, insya Allah setan akan takut kepada kita semua. Oleh karena itu, ibu, hadirin semuanya, ayo kita istiqomah, laksanakanlah sholat secara berjamaah. Kalau dulu kan di kampung itu kalau sebelum maghrib, anak-anak itu udah pada rame, berkumandang di speaker, melantunkan nadom atau pujian. Eling eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah salat maghrib, karena waktunya waktu maghrib. Estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibekeleun jaga di akhirat. Masya Allah, ya. Itu sebuah pujian nadoman anak-anak kita sebelum melaksanakan ibadah sholat. Nah, tujuannya apa? Yaitu mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Seperti itu nadoman pujian. Kalau di kampung seperti itu dulu ya. Tapi sekarang Pak, Bu, anak-anak kita itu
Sudah susah banget ke masjid. Kalau dulu sebelum azan itu udah kumpul di masjid, Bu. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang selalu mengikuti langkah orang tuanya, yang selalu senantiasa untuk beribadah sholat secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan ketenangan hatinya, akan selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Banyak sekali, Bu, luar biasa ya sholat berjamaah itu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hatinya, akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebahagiaan. Itu buat orang-orang yang selalu sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang tua, sebagai manusia, sebagai orang tua, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Karena kita sebagai orang tua adalah sebagai contoh yang paling pertama buat anak-anak kita. Yuk, ajari anak-anak kita untuk sholat, untuk membiasakan sholat berjamaah di masjid. Supaya anak-anak kita terbiasa nanti kelak sudah dewasa dan sudah balik. Masih banyak keutamaan sholat berjamaah. Masih banyak. Terus selanjutnya, yang kelima, keistimewaan sholat berjamaah di masjid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dari siksa api neraka. Allah akan jaga dari siksaan api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita dijaga oleh api neraka, kita dijauhkan dari siksaan neraka, dan kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Besar Al-Jabar, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, Bu. Kita hidup di dunia hanyalah sementara, dan kita semua akan akan pasti mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah awal dari segalanya untuk kita menuju alam akhirat. Nah, maka di sini kita kumpul di masjid ini, barusan sudah melaksanakan sholat. Nah, sholat tersebut itu bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kita akan mati, dan apa yang kita bawa pas nanti mati, yaitu ibadah, amal soleh yang pasti kita bawa nanti ke alam akhirat. Mobil tidak bisa dibawa mati, harta yang banyak tidak akan bisa dibawa mati, rumah yang megah tidak akan dibawa mati. Barangkali di sini ibu-ibu misalkan punya mobil mewah, Pak Kiai, kalau saya nanti mati, tolong ya mobil saya bawa. Gak mungkin. Yang dibawa adalah amal soleh, amal ibadah kita. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin. Itu 3 perkara
akan dibawa kita mati. Semua amalan yang lainnya terputus, dan yang tidak putus hanyalah sedekah jariah, amal soleh, dan anak kita yang soleh solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, khususnya ibadah salat, salat secara berjamaah, salat secara khusyuk, karena perintah inilah, perintah Allah yang salat inilah yang sangat berat, yang sangat susah. Berat, Bu. Kenapa berat? Berat sekali, banyak godaan-godaan itu. Untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat itu banyak godaannya. Makanya perintah ini sangat berat. Apalagi kita melaksanakan sholat asar dan sholat isya. Masya Allah. Sholat isya mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, masih capek. Karena dari pagi kita sudah banting tulang mencari hal-hal duniawi. Terus sholat isya sangat berat itu. Sholat isya mungkin sudah ngantuk, mungkin udah sholat maghrib langsung tidur karena kecapean. Masya Allah, sangat berat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita semua harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya rasa apa, Bu, Pak? Rasa apa? Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari rasa takut, dari rasa dan sebagainya, pokoknya yang bisa menimbulkan kita susahnya untuk melaksanakan sholat ibadah, sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, ayat ini yang tadi saya baca di sini yaitu wa aqimus sholah. Wa aqimu itu jamak, Bu. Jamak. Yaitu udah jelas di sini. Perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk salat berjamaah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Itu udah jelas dalam Al-Quran. Saking wajibnya, bukan saking wajibnya lagi, saking harusnya kita sholat berjamaah. Udah jelas Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Kita persiapkan sebelum kematian ini amal-amal yang baik, ibadah yang khusyuk, terutama ibadah sholat, sedekah jariahnya, dan mendidik anak-anak kita supaya kelak nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mau nanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bakal mati apa tidak? Pastinya semua itu bakal mati. Presiden mati, Pak Gubernur mati, Bupati mati, Kiai mati, semuanya bakalan mati. Udah jelas itu. Saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di masjid ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mau mudah mau susah mati? Mau mudah mau susah? Pasti semua orang mati itu pengen mudah, gak mau susah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan dari yang namanya pedihnya syakaratul maut, dan kita
nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah harus didasari dengan rasa khusyuk. Harus didasari dengan khusyuk. Jadi pikiran kita itu jangan sampai memikirkan yang lain. Pas waktu sholat ya udah khusyuk sholat kita. Tapi khusyuk ini susah Bu Pak. Kadang kita sholat suka ngelamun. Misalkan ibu dan bapak di rumah itu kunci motor hilang. Tiba-tiba pas ke masjid melaksanakan sholat, pas tengah-tengah kita sholat tiba-tiba ingat, oh kunci itu tadi di dapur, di atas meja. Tiba-tiba ingat. Nah berarti sholat kita itu tidak khusyuk. Berarti sholat kita tidak khusyuk. Masih ada pikiran. Masih ada pikiran dalam otak kita ketika melaksanakan sholat. Nah jadi sholatlah dengan khusyuk. Karena sholat yang sangat khusyuk itu luar biasa ya pahalanya. Kita udah yakin Allah akan menerima sholat kita. Apalagi dengan secara berjamaah. Masya Allah hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi udah dijelaskan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, keutamaan-keutamaan sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Oleh karena itu mari kita pertahankan, mari kita selalu makmurkan masjid dengan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sekarang sudah masuk ke dalam bulan apa Bu? Pak? Bulan dilahirkannya Nabi kita. Bulan Maulid. Kita udah masuk kepada bulan Maulid. Bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya acukan jempol Bu, Pak hadirin semua. Masjid besar Al-Jabar ini sangat luar biasa. Di samping menyiapkan tempat untuk beribadah sholat pada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Jabar ini juga menyediakan yang namanya galeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah luar biasa. Di dalamnya ada sejarah-sejarah Nabi. Dari mulai Nabi lahir sampai wafat ada di sini ya. Masya Allah. Kita sekarang masuk kepada bulannya lahirnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak cinta gak kepada Nabi? Cinta gak? Yakin cinta kepada Nabi? Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita baca dulu sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma bi quwwatin minal imani wal islam wa fi hadal jamani amin ya rabbal alamin. Ya saudara yang hafal mangga
Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan berkahnya baca salawat, dengan berkahnya baca salawat kepada Nabi kita tercinta, mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan yang namanya pertolongan syafaatul ujma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi hikmah pada kesempatan ini, hikmah di siang ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa melaksanakan ibadah salat, dengan melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, secara khusyuk, ya. Dan karena tadi sudah dijelaskan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali pahala-pahala dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di masjid ini, saya doakan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, dan mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Misalkan kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan banyak lupa dan salahnya berarti itu dari kelemahan saya pribadi. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.